Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada seseorang yang menjaga lisan dan kemaluannya. Jaminannya adalah surga, di mana sang Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Bukhari dari Sahal ibnu Sa'din radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Rawahul Bukhari pada bab Hifdzul Lisan, hadis nomor 6474. Kita ketahui bahwa kebanyakan kecelakaan kita disebabkan oleh ketidakcerdasan kita untuk mengelola lisan kita. Kita seringkali menghamburkan kata, tapi kata-kata yang kita hamburkan kosong makna dan hampa dari hikmah. Para ulama menyebutkan bahwa inilah disebut dengan fudulul kalam, banjir bah kata-kata. Dan kalau kita mendengar kata-kata banjir, itu biasanya berbahaya, ya. Karena banjir adalah sesuatu yang di luar normal. Apalagi kata-kata kita yang seringkali mungkin melukai, mencederai, menyakiti orang lain, hati orang lain, perasaan orang lain, bahkan kepala dan akal orang lain. Itu sungguh-sungguh sebuah perbuatan yang sabda Rasulullah SAW, perbuatan yang sia-sia. Maka disebutkan bahwa salah satu ciri keislaman, ciri baiknya keislaman seseorang adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Dan perkataan yang tidak bermakna, perkataan yang hampa, perkataan yang hanya mencederai, itu tentu saja masuk dalam perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak maslahat, baik untuk dirinya ataupun orang lain, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan, ya, barang siapa yang bisa mengendalikan, ini dikendalikan, bukan dipasung, tetapi dikendalikan agar dia tidak liar. Saya mungkin ulangi, keliaran lidah kita. Jangan sampai lidah kita menjadi liar dan tidak terkendalikan oleh hati kita. Kita lihat apa yang kalau lidah liar itu, ya. Lidah liar ya sebagaimana binatang liar. Ngamuk sana sini, makan sana sini, merobek sana sini, dan seterusnya. Pemirsa rahimakumullah, suatu saat Rasulullah juga ditanya oleh seorang sahabatnya. Kata sahabat tadi, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang a'tasimu bihi, di mana aku bisa berpegangan dengan wasiat itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik hadza. Kendalikan ini. Ini ya, kendalikan.
yakni lisan. Mari kita bersikap bijak. Seorang yang bijak itu sukutu hikmah. Diamnya adalah hikmah. Diamnya adalah hikmah. Kemudian jaminan kedua, man yadman, yakni ma baina rijlaihi, orang yang menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yakni kemaluannya. Banyak kecelakaan, pemirsa rahmatullah, kecelakaan personal, kecelakaan keluarga, bahkan sebuah bangsa itu juga tatkala apa yang ada di antara dua selangkangan ini tidak terjaga dengan sebaik-baiknya, diumbar ke sana kemari. Maksudnya adalah seseorang yang menjadikan kemaluannya terjaga dari perbuatan-perbuatan nista dan perbuatan-perbuatan haram, maka bukan hanya berefek di akhirat, tetapi efek ini juga berefek di dunia. Keluarga misalnya yang menjaga dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ifa, dengan penuh muru'ah, kemaluannya tidak tersentuh oleh sesuatu yang haram, bahkan tidak terdetik untuk melakukan keharaman, maka keluarga itu telah membangun surga sebenarnya, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan adman lahul jannah, aku jamin dia orang itu masuk surga. Karena kenapa? Karena keluarga yang menjaga mabaina rijlaihi ini sebenarnya dia sedang mengkonstruksi, membangun rumah surgawi sejak kini dan di sini. Untuk satu saat bangunan ini bisa berlanjut sampai di sana, ya, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki dan perempuan yang afifah, yang afif untuk laki-laki, afifah untuk perempuan, tentu saja dia menjaga kemaluannya agar tidak cedera, agar tidak mengalami kecelakaan dalam arti dia merusak kehormatannya, merusak kehormatan dirinya, merusak kehormatan lingkungannya, merusak kehormatan lembaganya, merusak kehormatan saudara-saudaranya, merusak kehormatan anak-anaknya, ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi apabila ini semua dilakukan, dia akan terus terguncang oleh kehidupan yang terus sakit dan sakit. Karena memang secara makullah surga itu tidak mudah, ya. Tidak seperti yang orang bayangkan kemudian surga itu mudah dicapai. Kita butuh perjuangan. Dan sebenarnya kalau orang itu menuruti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, sebenarnya tidak sulit-sulit banget, ya. Karena ada beberapa jaminan, misalnya barang siapa melakukan satu kebaikan dapat 10, itu sudah dikasih kemungkinan yang sangat luar biasa. Dan barang siapa melakukan kejahatan, maka dia akan ditulis 1. Yang kita bisa lakukan adalah kalau kita keliru, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya. Istighfar. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lisan saya ini keras pada keluargaku." Kemudian Rasul memberikan solusinya dengan sangat cepat. Apakah kamu tidak istighfar? Ya. Artinya untuk menghapus kesalahan lisannya, Rasulullah memerintahkan pada sahabatnya itu untuk beristighfar. Kemudian beliau bersabda, apakah kau tidak tahu bahwa aku beristighfar sehari sebanyak 100 kali? Pemirsa rahimakumullah, mari jaga lisan kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan sehingga suatu saat kita menjadi sia-sia. Jangan buang-buang waktu, buang-buang kesempatan untuk berbuat baik. Dan jangan sekali-kali kita menuruti nafsu untuk berbuat jahat. Jaga lisan kita.
jaga kemaluan kita, jaga apa yang ada di antara kedua bibir kita, kedua rahang kita, dan jaga pula apa kehormatan yang ada di antara dua paha kita. Insya Allah adman lahul jannah, kata Rasulullah SAW. Aku jamin bagi yang bersangkutan baginya surga. Assalamualaikum warahmatullahi